Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Dianita. Kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6 dengan judul Manusia dan Benda di Lingkungannya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum itu kalian siapkan buku temanya ya, dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Simak videonya baik-baik ya. Ini merupakan kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini. Ada PKN, IPS, Bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Nah, kalian bisa membacanya ya. Dan ini merupakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kalian juga bisa membacanya dengan mempause videonya. Nah, selanjutnya, kalian pernah nonton televisi kan? Nah, kalau kita nonton televisi, pasti kita akan menjumpai iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Ya, iklan merupakan informasi yang berisi ajakan atau bujukan untuk membeli suatu produk atau memperkenalkan suatu produk. Nah, salah satunya yaitu ada iklan elektronik, yaitu iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, iklan radio, iklan televisi, dan iklan media digital interaktif. Yang pertama, iklan radio yaitu iklan yang bisa didengarkan melalui audio atau suara saja. Yang kedua, iklan televisi adalah iklan yang mengandung suara, gambar, dan gerak. Dan yang ketiga, iklan media digital interaktif yaitu yang memanfaatkan media internet seperti website, blog, dan YouTube. Nah, selanjutnya, tahukah kalian bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya? Ya, pasti kalian semua sudah mengetahui ya. Nah, kekayaan alam ini sangat mempengaruhi mata pencaharian. Jadi, dengan adanya keanekaragaman mata pencaharian, kita harus menghargai keanekaragaman tersebut. Nah, di sini ada 5 cara menghargai. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh mencelanya, baik itu pengamen, pedagang asongan, dan karyawan. Yang kedua, yaitu menghormati orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Contohnya, apabila kalian mempunyai tetangga yang berjualan sandal dan kalian ingin membeli sandal, nah sebaiknya kalian bisa membeli di tetangga tersebut. Kelima, yaitu membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Nah, hal ini juga dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat di sekitar kita. Yang selanjutnya, tadi kalian sudah mengenal apa itu iklan. Nah, di sini ada unsur-unsur iklan. Yang pertama, iklan televisi memiliki unsur suara, gambar, gerak, dan tulisan. Yang kedua, iklan radio hanya memiliki unsur suara saja. Dan yang ketiga, iklan internet memiliki unsur suara sama seperti iklan televisi, yaitu ada suara, gambar, gerak, dan tulisan. Nah, selain unsur-unsur iklan, iklan juga memiliki ciri-ciri bahasanya. Yang pertama, yaitu ada komunikatif. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, mudah dimengerti dan mudah diingat. Yang keempat, menarik perhatian. Dan yang kelima, mengajak untuk membeli. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang iklan. Nah, di sini Ibu mempunyai iklan di media internet. Kalian bisa melihat ya, ini contoh iklannya. Nah, berisi apa sih iklan ini? Coba ada yang bisa menjawabnya? Ya, iklan ini memperkenalkan batik jumputan. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kita akan menjawabnya bareng-bareng dan kalian jangan lupa menulisnya ya. Yang pertama, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Coba ada yang bisa menjawab?
Ya, benar. Barang yang ditawarkan pada iklan tersebut yaitu kain batik jumputan. Yang kedua, informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Ya, ada banyak pilihan warnanya, mencintai batik Indonesia, dan merupakan hasil budaya bangsa. Ya, jadi batik ini merupakan atau dihasilkan dari budaya bangsa atau dibuat oleh bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan. Ya, unsur-unsur yang ada dalam iklan di sini hanya memiliki dua unsur, yaitu gambar dan tulisan saja. Ya, benar. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan. Ya, singkat, padat, menarik, komunikatif, dan lainnya. Jangan lupa ditulis ya. Selanjutnya, tahukah kalian bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar terciptanya perdamaian? Nah, kita dimanapun kita berada, kita harus hidup rukun, entah itu bersama teman, keluarga, maupun saudara. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan mengenai hidup rukun. Yang pertama, ada ciri-ciri hidup rukun. Yang kedua, ada manfaat hidup rukun. Dan yang ketiga, ada akibat hidup tidak rukun. Nah, kita bahas yang pertama ya. Ciri-ciri hidup rukun di sini ada yang pertama, satu, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, membina hubungan baik. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, yaitu saling menyayangi. Nah, apabila kalian sudah melakukan hal-hal di sini, berarti kalian sudah hidup rukun ya, sudah menjalankan hidup rukun. Nah, hidup rukun ini mempunyai manfaat yang dapat kalian ambil. Yang pertama, tidak adanya pertengkaran. Yang kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Yang ketiga, hidup menjadi aman. Yang keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Dan yang kelima, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya, apabila kalian tidak hidup rukun, maka ada akibat yang harus kalian tanggung. Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. Nah, apabila kalian tidak rukun, kalian akan mudah bertengkar. Entah itu dengan teman, atau dengan adik, atau dengan kakak. Yang kedua, kehidupan menjadi tidak tentram, karena kita mempunyai musuh di mana-mana. Yang ketiga, mudah terkena hasutan orang lain. Dan yang keempat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, oleh karena itu, kita harus hidup rukun ya, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita akan melakukan atau mengisi kegiatan berlatih. Kalian jangan lupa ditulis ya di buku tanamnya. Kita akan bahas bareng-bareng. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Ya, kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Coba ada yang masih ingat bagaimana ciri-cirinya? Ya, di sini membina hubungan baik antar anggota keluarga, saling menghormati baik dengan adik maupun kakak, saling menghargai dan saling menyayangi dengan anggota keluarga. Yang ketiga, sebutkan manfaat hidup rukun. Coba, apa ya tadi sudah dijelaskan? Coba apa saja manfaatnya? Ya, tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, sebutkan akibat yang terjadi jika kita tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Tadi sudah dijelaskan, apa ayo? Ada yang masih ingat? Ya, mudah terjadi pertengkaran, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, dan terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan.
Ya, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.